Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa pertempuran besar yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Banyak korban-korban berjatuhan, tangis, dendam, amarah, semua meninggalkan residu energi yang sampai sekarang jejaknya masih terus mengulang di tempat yang sama. Seperti apa kronologi pertempuran dahsyat Ambarawa pada masa itu? Jero Podcast Semedi episode kali ini akan mengulas edisi Ambarawa. Bersama saya Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Pertempuran Ambarawa ini terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat pada masa itu TKR dengan pasukan Belanda dan Inggris atau sekutu di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi antara tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 yang dipicu dari kedatangan pasukan Inggris yang ternyata datang untuk membebaskan tawanan perang. Setelah saat tawanan perang dibebaskan, pasukan Inggris itu justru mempersenjatai mereka. Padahal pada masa itu kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Battle mendarat di Semarang. Awalnya, pihak Republik Indonesia mengira bahwa kedatangan Inggris berkenan untuk melucuti pasukan Jepang. Tetapi mereka dibonceng oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dan pemerintahan sipil Hindia Belanda. Jadi bersekutu nih mereka. Pada 26 Oktober 1945, pertempuran Ambarawa bermula di Magelang. Pertempuran tersebut berhenti ketika Presiden Soekarno dan Brigadir Battle datang di Magelang pada 2 November 1945. Terjadi sebuah perundingan hingga munculnya sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak. Isi perundingan pertempuran Ambarawa antara lain, sekutu akan tetap menempati pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW. 2. Jalan raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. 3. Inggris tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Namun, pasukan Inggris mengingkari kesepakatan tersebut dan timbullah pertempuran kembali antara TKR dengan Inggris dan Belanda. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 November 1945 antara TKR yang dipimpin kala itu oleh Mayor Sumarto dan pasukan Inggris yang dilatar belakangi oleh ingkarnya Inggris terhadap kesepakatan yang sebelumnya dibuat. Pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik menuju Ambarawa. November 22, 1945, pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap perkampungan warga di Ambarawa. TKR juga melakukan perlawanan bersama para pemuda dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura. Pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto juga melakukan serangan fajar hingga mereka berhasil mengepung pasukan Inggris. Sementara itu, kekuatan semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion, yakni Batalion 10 Divisi 9 pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Pada 26 November, Letnan Kolonel Isdiman sayangnya gugur pada pertempuran yang kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, situasi lebih diuntungkan oleh TKR hingga pada 5 Desember 1945, pasukan Inggris terdesak dan meninggalkan Ambarawa. Singkatnya, akhir pertempuran Ambarawa pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan untuk
melancarkan serangan terakhir yang dilakukan serentak di semua sektor, melibatkan laskar sebagai tenaga cadangan. Serangan dimulai pada 12 Desember pukul setengah 5 pagi atau subuh. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota, dan kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Sampai akhirnya mereka berhasil memukul mundur tentara Inggris. Namun pada pertempuran tersebut ribuan nyawa menjadi korban yang gugur, bukan hanya dari tentara kita ataupun tentara sekutu, tapi juga warga-warga sipil pribumi maupun sipil dari sekutu yang saat itu masih mendiami Ambarawa juga turut menjadi korban. Selayaknya sebuah perang, semua pihak yang gugur merasa dirinya adalah korban, karena perang tidak mengenal benar dan salah, hanya ada konsekuensi pada saat itu. Itulah yang kemudian terjadi di Ambarawa ini, sampai ada satu tempat sekolah yang sampai sekarang masih aktif. Saya mungkin gak bisa sebutin namanya, tapi sekolah itu cukup lama berdiri, cukup besar, bahkan bangunannya juga masih otentik, bangunan kuno Belanda. Di sana ada satu aula bawah tanah yang pada masa itu ditaruh untuk pembuangan mayat-mayat korban yang berguguran. Itu misterinya sampai sekarang belum terpecahkan, dan sekolah itu juga dikenal angker sampai saat ini karena mereka sering mendengar suara tentara berjalan, peluru, tembakan, tapi ya ketika dicari itu nggak ada. Pada masa itu karena Ambarawa dikepung, rawa pening yang sebuah rawa besar di Ambarawa itu juga turut menjadi merah karena darah di mana-mana, mayat dilempar di mana-mana. Bisa dibayangkan bagaimana mencekamnya situasi saat itu, karena satu kota selama 4 hari 4 malam itu penuh darah. Kita gak akan bisa tidur dengan nyenyak warga-warga sipil, karena ya tiap malam bisa aja terjadi penggerudukan dari lawan. Dan saat itu sih, hal itu sangat disayangkan karena sampai saat ini korin-korin atau residu-residu dari mereka para korban masih bergentayangan dan menghantui beberapa titik di Ambarawa yang dikenal angker. Sudah bergabung bersama saya Bang Bets, seorang ilustrator dan YouTuber ini yang asalnya gak jauh-jauh dari Ambarawa. Halo Bang Bets, apa kabar? Halo Bang Jiro, baik. Senang sekali, terima kasih sudah bergabung bersama kita nih di Jiro Podcast Medi nih. Iya, terima kasih juga udah diajak buat ikut podcast di Jiro Podcast Media, Mas. Iya, Smedi. Kita mencari ilham di sini. Oh gitu. Oke. Siap. Mas, tadi kan aku ngebahas sedikit merangkum lah tentang sejarah di Ambarawa. Dirimu kan tinggal nggak jauh-jauh lah dari situ ya kan, bisa dibilang. Menurutmu saat ini Ambarawa itu seperti apa sih dengan yang dikenal sebagai kota? Pernah terjadi tragedi besar di sana gitu? Kalau sekarang lebih gimana ya? Ya keadaannya udah biasa seperti kota pada umumnya. Tapi yang dikenal dari Ambarawa sekarang ya kota tempat pangkalan militer terbesar di Jawa Tengah. Khusus Angkatan Darat ya. Jadi ya mungkin itu dikarenakan emang dari dulu tempat itu sudah dijadikan sebagai base militer buat tentara perang Belanda. Bahkan setelah Jepang datang digantikan oleh Jepang, juga dijadikan sebagai pangkalan militer mereka. Hingga setelah kemerdekaan juga diduduki oleh TKR. Iya, dilanjutkan ya. Ya, bahkan sampai sekarang pun juga beberapa bangunan Belanda itu masih dipakai oleh tentara kita sebagai base militer tadi. Juga banyak banget lokasi-lokasi yang digunakan sebagai museum. Salah satunya Museum Palagan Ambarawa yang kemarin udah kita datangin. Kedua masih ada Museum Kereta, sama yang terakhir ini yang sebagai salah satu tempat yang historis yang dikenal dengan nama Benteng Pendem. Yang pada waktu itu dikenal namanya itu Benteng Fort Willem I.
sekarang diubah jadi benteng pendem. Dan bahkan sekarang juga masih digunakan oleh tentara sebagai asrama. Gitu. Menarik nih. Dengan banyaknya museum di Ambarawa itu ya udah mengukuhkan Ambarawa sebagai kota sejarah sebenarnya ya, karena banyak tragedi artinya di betul sana sekali. ya kan. Mereka bahkan kereta tertua pada zaman Belanda juga masih ada di sana relnya dan masih digunakan masih ada sebagai di kereta sana. wisata ya katanya. Iya. Itu di museum kereta itu. Artinya banyak banget cerita ya Mas ya. Namanya pada masa itu ya kan. Terus juga aku juga menarik tuh soal benteng pendem yang aku tahu memang itu benteng dibangun dari zaman Belanda. Ambarawa itu jadi kota militer dari zaman Belanda ya, karena katanya lokasi strategis. Iya. Semarang, pertemuan Solo. dari 3 kota. Iya. Semarang, Solo, dan Salatiga. Belanda sampai tragedi PKI juga di situ dipakai jadi penjara. Sampai sekarang masih jadi penjara gak tuh Mas? Kalau sekarang untuk penjara udah nggak, lebih dipakai sebagai mungkin tempat wisata sekaligus asrama buat tentara. Baru-baru ini dirimu mengunjungi Ambarawa untuk dalam rangka mengulas yang horor-horor dong pasti. Betul sekali. Sejarah dan horor-horor yang ada di situ. Apa yang didapat Mas kemarin? Boleh di-spill dikit-dikit gak? Oke. Ya, yang pasti di situ kan memang tempat bersejarah, tempat benar-benar zona perang pada waktu itu, yang mana ada banyak banget korban yang tewas, baik dari korban Belanda atau dari korban pihak pribumi kita sendiri. Dan efek dari kejadian itu bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak residu-residu yang menggambarkan betapa ngerinya kejadian saat itu. Dari suara-suara jeritan, suara tangisan, sampai ke sosok-sosok yang menangis. Mereka masih ketakutan akan perang. Seakan perang itu masih terus ada di sana. Kayak mengulang ketakutan sebelum mereka mati gitu ya Mas ya? Betul banget. Itu residu yang mereka tinggalkan. Jeritan-jeritan. Karena emang masih banyak benda-benda peninggalan perang di sana ya. Artinya bekas juga energi di sana yang bekas terjadi sebelumnya. Iya, meskipun banyak benda yang udah digantikan dengan replika, tapi ada juga beberapa benda yang memang asli itu peninggalan dari mereka. Jadi residu kematian juga masih mengikuti di sana. Dan mereka terus ada juga beberapa itu. Iya, dan hal itu seakan terus-terusan terulang di dunia mereka. Dari sosok dari sosok pribumi yang meminta tolong, yang marah, hingga juga ke tentara-tentara sekutu yang merasa juga mereka menjadi korban. Ya, karena juga yang mereka, kenapa sih mereka merasa menjadi korban padahal saat itu kan mereka yang jahat gitu secara tentaranya, militernya. Tapi mungkin karena memang ada sipil mereka juga yang tinggal di sana kali ya, yang nggak tahu apa-apa, yang cuma berniat ingin melanjutkan hidup gitu, tiba-tiba ada perang dan mereka jadi korban karena pasti masif banget serangan pada waktu itu. Iya, betul banget. Karena bisa dikatakan begini, setelah kedatangan pertama Belanda, banyak juga warga sipil yang ikut tinggal di sini. Mereka udah damai, mereka melebur bersama masyarakat pribumi. Tapi pas kejadian perebutan Ambarawa itu terjadi, seakan semua kedamaian yang sebenarnya udah ada antara warga sipil Belanda dengan warga sipil pribumi itu hilang, dan menjadi seakan terjadi sebuah pembantaian yang mendadak. Mereka sebenarnya tidak tahu apa masalahnya, tapi mereka ditembak, keluarga mereka dibantai di depan mata mereka. Ya, itulah yang membuat mungkin mereka juga merasa menjadi korban. Iya, pada akhirnya mereka juga marah sama kita. Gitu. Iya, betul sekali. Mereka merasa di sudut pandang mereka adalah pihak kita yang jahat karena membantai orang yang nggak bersalah. Di sudut pandang kita, kita hanya ingin memerdekakan negeri ini dari penjajahan yang setelah kemerdekaan pada waktu itu. Jadi
Kita nggak, Betul sekali. di sini sangat disayangkan dari perang, yaitu resikonya memang orang-orang tidak bersalah menjadi korban, baik pihak Iya, satu maupun pihak kedua, semua sama aja sih. itulah perang. Mm-mm. Nggak ada pihak baik dan pihak jahat, karena mereka semua sama-sama saling ingin membunuh. Mm-mm. Oke mas, terus ini ada lagi yang menarik mas. Dulu tuh pernah salah satu stasiun TV ini mau main liputan. Saya dengar ceritanya mau main liputan ke Rawapening di Ambarawa, tapi nggak jadi karena satu dan lain hal yang berkaitan dengan mistis. Akhirnya mereka nggak jadi syuting di sana dan itu meninggalkan cerita. Jadi kalau teman-teman nih kalau ke Ambarawa lewat jalur tol Semarang Solo lalu ke Unggaran Bawen, itu akan menemui gak jauh ada Rawapening, sebuah rawa paling besar yang ada di Ambarawa dan sekitarnya ya mas ya. Rawapening itu Iya. kayak danau alami yang berlatar Gunung Merbabu, Iya, Gunung Merbabu, Telomoyo dan Unggaran ya. Di kayak dikelilingi iya, gunung-gunung betul gitu. sekali. Iya, di antara beberapa gunung besar. Mm-mm. Basicnya ini kan sebenarnya saat ini sudah menjadi destinasi wisata sebenarnya, tapi masih banyak banget cerita-cerita misteri di sana ya. Ini yang aku rangkum Iya. sedikit. Ini katanya ada misteri dari Baru Kelinting atau sosok ular yang Iya. dikenal melegenda. Baru Iya. Kelinting ini merupakan sosok ular yang dikaitkan dengan terbentuknya Rawapening. Kisahnya ini memiliki Iya. beberapa versi yang berbeda-beda. Salah satu yang dikenal Iya, itu masyarakat, ya mana mas? ya itu menurut mitos dan sejarah ya. Iya, menurut mitos dan sejarah, dia tuh katanya anak dari Endang Sawitri, wanita yang berasal dari desa Ngasem. Wujudnya kayak ular, tapi dapat berbicara katanya layaknya manusia. Sampai suatu hari Baru Kelinting ini menanyakan kepada sang ayah konon. Ayahnya bernama Ki Hajar Salokantara, seorang raja yang tengah bertapa di lereng gunung Telomoyo. Baru Kelinting berhasil menemui sang ayah. Sayangnya tidak diakui begitu saja. Dia katanya tuh melingkari gunung Telomoyo dan bertapa selama setahun untuk mendapat pengakuan. Semasa bertapa, keberadaannya ditemukan warga desa Patok ya. Mereka membutuhkan bahan makanan untuk sedekah bumi, kemudian memotong Baru Kelinting yang masih berwujud ular. Berarti saat itu ularnya pasti gede banget karena bisa mengitari satu gunung. Alhasil Baru Kelinting menjelma menjadi bocah yang kurus dan buruk rupa. Warga desa Patok mengusirnya. Dia menancapkan lidi dan membuat sayembara bagi warga desa. Namun tidak ada seorang pun yang mampu mencabutnya kecuali dirinya sendiri. Padahal cuma lidi. Setelah lidi tersebut dicabut, konon mengalirlah air yang deras dan perlahan menenggelamkan desa. Kemudian terbentuklah Rawapening yang hingga kini jadi destinasi wisata. Itu menurut mitos itu konon masih banyak dipercaya dan katanya masih suka bermunculan siluman-siluman ular di sana ya mas ya, yang sering ditemui oleh para pemancing katanya. Iya. Ada cerita gak mas? Ada beberapa cerita dari teman dari bapak saya ya, yang memang juga saya dulu sama bapak itu sering mancing di situ. Oh mas sering mancing justru di situ, berarti nggak jauh dong nih rumahnya dari Rawapening? Nggak jauh, mungkin 30 menit dari Ambarawa. Warga lokal ternyata. Iya. Okay. Menarik. Jadi gini. Iya, jadi gini. Ada salah satu orang pemancing yang dia itu ke tengah pakai semacam perahu kecil. Perahu kecil itu kayak gimana mas? Sampankah kayu yang terbuat dari kayu atau kayak gimana? Iya, perahu kecil yang terbuat dari kayu. Itu jalannya pakai dayung. Tanpa sampan ada gitu ya. Sampan iya, kecil mirip-mirip gitu sampan. Tanpa ada penerangan. Jadi murni sampan, kalau kena panas ya kepanasan, kalau hujan juga kehujanan gitu. Nah, itu ceritanya gini. Dia lagi mancing di tengah-tengah rawa, tiba-tiba mendung. Mendung itu sorry. Aku langsung ini tiba-tiba mendung. Begitu mendung, langsunglah itu hujan badai. Dia yang di tengah-tengah kan bingung gitu mau ngapain. Soalnya kedalaman rawanya juga dalam banget. Yeah. Sedangkan di situ cuma ada eceng gondok. Dulu waktu itu eceng gondok di Rawapening itu gila banyak banget, hampir memenuhi seluruh permukaan rawa. Wow. Tahun berapa tuh mas? Mungkin kisaran tahun 2010 ke bawah ya.
Masih belum belum sebagus sekarang berarti ya, pada masa Iya, itu ya betul rawa banget. peningnya. Mm. Dulu kalau dari jauh orang nggak tahu kalau itu rawa, Mas. Soalnya bener-bener hijau semua. Iya iya iya. Kelihatan airnya itu cuma dikit. Nah, dia di tengah situ badai, hujan terus banget kan. Nah, dia cuman bisa ngeraih di samping-samping di deket-deket apa namanya, eceng gondok yang gede-gede itu. Nah, pas dia kehujanan itu, kok tiba-tiba air udah nggak kena dia. Jadi di sekitarnya itu masih hujan deras, hujan angin gede gitu. Cuman kok dia nggak kehujanan gitu. Dia bingung. Begitu dia naik, begitu dia Lihat ke ndongak atas itu apa gitu. ya? Ah ya. Ndongak. Begitu dia lihat ke atas, ternyata itu udah ada ular yang Nutupin. gede banget, seakan jadi payung buat dia. Jadi si ular itu keluar kepalanya, terus dia seakan bentuknya posisinya mirip kayak ular kobra gitu, tapi bentuknya ular gede banget. Iya gitu. Dan si pemancing itu tadi, dia pun bahkan nggak bisa lihat mata dari ular itu, soalnya bener-bener dari bawahnya gitu. Nah, singkat cerita, ya si pemancing nyadarin nih kalau ular itu nggak ngancem dia, tapi melindungi dia. Melindungi. Iya, betul banget. Malah melindungi dia. Jadilah si pemancing itu diem tepat di bawah ular itu sampai badai itu selesai. Begitu badai selesai, ya udah ularnya hilang gitu aja. Itu masih banyak banget cerita-cerita yang berhubungan sama ular raksasa, sama ada yang lihat ular naga, ada yang lihat ini itu, seakan udah jadi mitos yang melekat buat pemancing dan orang-orang di daerah situ. Mungkin kalau di luar bisa dikatakan mirip kayak mitos monster Loch Ness gitu ya. Tapi ini lebih ke versi lokal. Tapi itu menarik loh. Ini saya dengar yang baiknya kan. Berarti artinya si sosok mitos ini pernah perwujudannya pernah ditemui oleh beberapa orang yang akhirnya dipercaya kan. Dan tapi dari cerita Mas ini saya menganggap dia ini baik sebenarnya. Tapi Mas, aku juga dapat cerita nih. Selain sosok ular yang bernama Baru Kelinting itu, ada kisah lainnya, itu suara gamelan misterius yang ada di Rawapening. Katanya suara tersebut mirip saat ada pagelaran wayang atau hajatan, padahal sedang tidak ada. Padahal itu juga sering didengar. Iya, itu juga sering didengar. Katanya suara gamelan tersebut tuh sebagai petanda alam adanya korban jiwa di Rawapening. Jadi kalau dengar suara gamelan pada malam hari, maka besok siangnya akan ada korban jiwa. Demikian pula sebaliknya, jika suaranya terdengar pada siang hari, berarti malam harinya yang akan ada orang yang meninggal. Korban jiwa yang dimaksud itu karena meninggal kecelakaan atau tenggelam. Itu juga dikaitkan dengan kisah tentang kecelakaan bus di sekitar jembatan Tuntang. Aduh, jembatan Tuntang tuh kayaknya sering banget ada cerita kecelakaan di sana ya. Iya, betul banget. Itu sering banget, Mas. Dari bis yang masuk, bis yang terjun, terus apa namanya, dulu pernah ada truk semen masuk. Itu waktu diangkat pakai kerennya ikut masuk. Gak kuat, justru malah ikut masuk. Iya, betul banget. Kerennya gak kuat dan ikut masuk. Ambarawa ini memang menarik banget, tapi soal Rawapening ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang. Gak cukup nih durasinya kalau kita bahas tuntas di episode kali ini. Jadi teman-teman dengerin part 2 Rawapening Ambarawa minggu depan, eksklusif hanya di Roof Audio Plus RCTI Plus. Sampai ketemu minggu depan.